Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Cara Pengujian Hipotesis dalam Dunia Industri, yang ditujukan untuk memenuhi tugas besar UAS mata kuliah Statistika Industri. Ya, sebelum memaparkan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haris Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 352410868. Saya berasal dari kelas C14. Ya, langsung saja ke pengertian hipotesis dan hipotesis statistik. Menurut Walpole tahun 1995 halaman 327, hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap suatu rumusan masalah. Dan menurut Sugiono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih didasarkan pada teori. Dan menurut Suharsini Arikunto, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti oleh peneliti. Dan juga hipotesis statistik adalah suatu anggapan, pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih parameter tertentu yang mungkin benar atau tidak. Seperti misalnya diduga bahwa daya tahan kerja orang Indonesia adalah 10 jam per hari. Dan diduga bahwa peluang minum kopi meningkatkan resiko kena kanker adalah 0,5. Dan lanjut ke kegunaan hipotesis. Ya, kegunaan hipotesis di sini ada beberapa kegunaan hipotesis, di antaranya memberikan penjelasan sementara tentang gejala, membantu mengarahkan proses penelitian, membantu membuat kerangka penyusunan simpulan penelitian, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu, memberikan gagasan baru dalam pengembangan teori, memberikan gambaran pola pada suatu penelitian, memberikan dasar dalam pemilihan sampel, memberikan prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian, dan memudahkan penyajian dalam penarikan simpulan, dan juga yang terakhir adalah memberikan kejelasan dalam karya ilmiah. Ya, lanjut ke pengujian hipotesis statistik. Ya, pengujian hipotesis statistik yaitu tahapan statistika untuk menentukan apakah menerima atau menolak suatu hipotesis statistik disebut pengujian hipotesis. Kebenaran suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Namun, karena tidak memungkinkan memeriksa seluruh populasi, maka kita dapat mengambil sampel acak dan menggunakan informasi atau bukti dari sampel tersebut, ukuran-ukuran statistik, untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Meskipun hasil pengujian hipotesis kita telah memutuskan menolak atau menerima. Ya, lanjut ke perumusan hipotesis H0 dan H1. Ya, di sini pengujian hipotesis diawali dengan perumusan. Yang pertama adalah null hipotesis atau hipotesis awal yang diharapkan akan ditolak dan biasanya disebut dengan hipotesis 0 dengan notasi H0. H0 suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Alternatif hipotesis. Penolakan H0 membawa kita pada penerimaan hipotesis alternatif atau dengan notasi H1. Contohnya seperti H1 suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa H0 adalah salah. Ya, lanjut ke contoh studi kasus. Yang pertama adalah uji menyangkut satu rata-rata dengan S diketahui A. Sampel acak catatan 100 kematian di Amerika Serikat selama tahun lalu menunjukkan rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Dan andaikan simpangan baku populasinya 8,9 tahun dengan taraf nyata 5%, maka ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini memiliki dari 70 tahun. Langsung saja ke solusinya ya. Yang pertama adalah H0. Mu sama dengan 70 tahun dan H1-nya mu lebih dari 70 tahun. Yang ketiga, ditentukanlah rumusnya. Rumusnya adalah Z sama dengan X kurang mu 0 per sigma akar N, ya, di mana kita langsung saja masukkan nilai-nilainya. Diketahui bahwa X totalnya sama dengan 71,8 dan sigmanya adalah 8,9 dan N-nya adalah 100. Maka misalkan Z sama dengan 71,8 kurang 70 per 8,9 akar 100, yang dimana menghasilkan angka 2,02. Yang keempat adalah berdasarkan sigma adalah 0,05, diperolehlah
daerah kritis Z lebih dari 1,645. Dan kesimpulannya, keputusan tolak H0 2,02 lebih dari 1,645, bahwa rata-rata usia dewasa lebih dari 70 tahun. Ya, langsung ke contoh studi kasus yang di industri ya. Untuk contohnya, PT D meluncurkan varian mobil baru yang diyakini memiliki konsumsi bahan bakar paling irit di kelasnya, yakni minimal 20 km per liter. Dilakukanlah pengujian dengan cara mengambil sampel acak sebanyak 10 mobil, diperolelah rata-rata konsumsi bahan bakar 24,6 km per liter dengan simpangan baku 1 km per liter. Ujilah klaim PT D bahwa tipe mobil baru yang diluncurkan memang paling irit di kelasnya pada taraf signifikansi 5%. Ya, langsung saja ke jawabannya ya. Sini saya akan menjelaskan bahwa yang pertama, menentukan hipotesis. Ya, hipotesis 0 atau H0 adalah rata-rata konsumsi bahan bakar mu sama dengan 20 km per liter. Dan hipotesis alternatif HA adalah rata-rata konsumsi bahan bakar mu lebih dari 20 km per liter. Yang kedua adalah menentukan statistik uji. Gunakan statistik uji T karena ukuran sampel kecil N sama dengan 10 dan simpangan baku populasi tidak diketahui. Rumus statistik T adalah T sama dengan X total kurang mu kosong per S akar N, yang dimana rata-rata sampelnya adalah 24,6 atau X totalnya, dan mu kosongnya adalah 20 atau rata-rata yang diklaim pada H0, dan seterusnya adalah S sama dengan 1 atau simpangan baku sampel, dan N-nya adalah 10 ukuran sampel. Ya, lanjut ke nomor 3 adalah ke bagian 3, hitung statistik uji. Ya, seperti yang rumus yang tadi sudah dipaparkan, kita masukkan semua nilai-nilai yang tadi, angka-angka yang tadi, bahwa 24,6 kurang 20 hasilnya adalah 4,6 per 1 akar 10, yang dimana hasilnya adalah 0,3162, yang dimana menghasilkan angka 14,55. Tempat menentukan nilai kritis. Taraf signifikasi sigma adalah 5% dengan derajat kebebasan DF dengan N kurang 1 adalah 9. Dari tabel distribusi T, student untuk uji satu sisi dan sigma adalah 0,05. Dan nilai kritis T adalah hasilnya 9,0,05, yang dimana bisa menghasilkan 1,833. Ya, dan keputusannya, jika T hitung lebih dari T kritis, tolak H0, dan jika karena T hitung 14,55 lebih dari 1,833, maka H0 ditolak. Dan untuk kesimpulannya, pada taraf signifikansi 5% terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim PT D bahwa rata-rata konsumsi bahan bakar mobil baru mereka lebih dari 20 km per liter. Mobil ini memang sangat irit dibandingkan klaim awal. Ya, seperti yang kita ketahui, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mobil baru ini memiliki efisiensi bahan bakar yang sangat baik dan memenuhi standar irit sesuai klaim perusahaan. Mungkin untuk materi yang saya paparkan saya selesaikan, dan untuk pengerjaan pembukuannya saya toolsnya menggunakan Canva dan Microsoft Office dan Mendeley. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.